Pada hari ini kita memanen rawit yang ada di dalam kebun kopi kita, dan ini merupakan salah satu pemanfaatan lahan sehingga di sela-sela kopi kita atau di sekitar pondok kita itu tetap produktif, yang mana untuk cabai ini sudah menjadi kebutuhan kita di dalam keluarga. Ya, ini kita manfaatkan sehingga kita tidak bisa menghemat untuk pembelian cabai. Ini kelihatan cabai-nya subur, rekan-rekan, subur. Setidaknya tidak untuk kita jual, namun ini sangat bermanfaat bagi kita keluarga. Ini buahnya, sedikit batangnya, tetapi ini sudah memberikan kontribusi yang baik buat kita selaku petani, di mana lahan yang kopi kita masih tetap produktif, dan cabai ini adalah salah satu alternatif pilihan kalau kita di sini sebagai penyangga untuk eksis terus di kebun. Jadi kita di kebun itu tidak bosan, rekan-rekan. Sesekali kita memetik cabai rawit seperti ini, karena kalau dilihat untuk sekarang cabai rawit yang harganya kisaran 80 sampai 100 ribu di gudang itu, ya kita sangat terbantu di sini. Bukan berarti kita ingin jual, tapi ini adalah untuk konsumsi. Dan bedanya, rekan-rekan, ketika kita memetik atau memakan dengan kebun kita sendiri, kalau saya merasakan sebagai petani sekaligus penikmat cabai, ya harumnya berbeda. Yaitu adalah mungkin ada di sini juga ada jerih payah kita selaku petani. Dan untuk jenis cabai rawitnya pun ini cabai rawit burung, yang mana cabai rawit burung ini adalah mempunyai tingkat kepedasan yang di atas rata-rata cabai rawit yang lainnya. Dan ini sengaja kita buat cabai rawit hijau atau cabai rawit burung, karena memang udah faktor kebiasaan kita makan cabai rawit ini. Beda seperti sekarang yang terkenal itu adalah cabai rawit setan. Nah, kita cabai rawit setan tidak kita tanam, dikarenakan memang selain kita fokusnya ke kebun kopi bukan ke kebun cabai, sehingga ini tidak dikomersilkan dan ini hanya untuk kita konsumsi. Wah, ini kebun kopi kita tunas raja. Jadi sore-sore seperti ini, setelah kita panen, kita panen cabai rawit seperti ini, ada kepuasan, pencapaian tersendiri yang kita alami, yaitu bahwa alam di sekitar kita telah bersahabat, dan gimana teknik kita atau cara kita menyingkapinya, memanfaatkannya, sehingga tidak semua hal-hal harus kita beli. Tetapi dengan kondisi seperti ini, ya kalau saya rasa suka, karena memang ini adalah bonus plusnya di dalam kita berkebun. Bonus plusnya, ini rekan-rekan besar cabai rawitnya itu. Jadi jangan lupa pada kawan-kawan tetap melakukan tanaman utama kita kopi, tetapi di sela-selanya ya harus kita manfaatkan seperti ini, sehingga kita selain bisa kita makan atau untuk kebutuhan, ini juga bisa menghemat pengeluaran kita selaku petani. Dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu sekarang, kita selaku petani harus pandai-pandai memilih
apa yang menjadi kebutuhan. Kalau bisa kita budidayakan di kebun kita, kenapa tidak? Mungkin ada sebagian rekan-rekan yang telah mencoba ini, kira-kira ada yang sepakat, ada yang tidak dengan saya. Kalau yang sepakat ya silakan komen rekan-rekan petani. Kalau yang tidak ya itu namanya perbedaan pendapat, itu biasa di dalam sesuatu organisasi maupun konten ya. Tetapi ini saya memberi gambaran kepada rekan-rekan yang tertarik untuk mencoba teknik ini. Dan teknis ini ya itu saya anggap untuk cabai ini kita asumsikan bahwa ini bonusnya saja di kebun kita. Dia tidak kita rawat sedemikian rupa karena memang tujuannya bukan untuk komersil, tetapi untuk kita memanfaatkan kita pribadi, sehingga kita ya tidak terlalu repot untuk mengurusnya. Karena ada juga kadang orang berpendapat ketika ini dibudidayakan secara kita buat secara kebun, maka untuk petani cabai pun kalau saya lihat tantangannya cukup berat, terutama hama dan penyakit. Atau istilah kita di sini yang pernah saya tahu itu adalah jenis karat buah, jamur. Ketika sudah terserang jamur, salah sedikit kita atau terlambat kita melakukan pengendalian, maka cabai-cabai kita ataukah tanaman cabai yang kita budidayakan ya semua bisa terserang. Bahkan terkadang yang sudah kita petik pun karat daun pun ya tetap mereka menjalar karena sudah terinfeksi sama jamur karat daun. Jadi rekan-rekan tetap semangat di dalam bertani. Ingat, bertani sekarang bukan sesuatu profesi yang harus kita hindari, tetapi sekarang pertanian ini sudah menjadi sesuatu yang banyak orang inginkan. Terkadang orang mau bertani, tetapi dengan kemampuan lahan yang tidak ada. Ada juga yang ada lahan tetapi tidak produktif di dalam mengelolanya. Nah, mengelola lahan pertanian ini ya kita lihat kemampuan kita dalam mengelolanya. Seberapa mampu kita mengelolanya. Kalau saya di sini patokannya tetap kopi yang utama, dan ini hanya sebatas hiburan kita selaku petani, dan ini juga bermanfaat buat keluarga kita sehingga bisa menghemat biaya pengeluaran khususnya untuk cabai. Nah, itu hitung-hitungan sederhana, tetapi ini hitung sederhana tapi masuk kalau bagi saya. Entah kalau bagi kawan-kawan yang lain selaku petani yang setuju, silakan like, komen, dan di subscribe, ikutin video-video saya berikutnya rekan-rekan. Oke kawan-kawan, itu aja dulu video kita pada sore hari. Sampai ketemu, salam sehat, salam sukses buat kita semua.